Selamat datang kembali di channel YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Pada kesempatan ini kami hendak mengkisahkan tentang Panembahan Senopati, pendiri Kerajaan Mataram Islam. Bagian 22. Para subscriber channel YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Setelah menundukkan Madiun, Panembahan Senopati melanjutkan gempurannya ke Pasuruan. Adipati Pasuruan mendapatkan info dari para telik sandi, bahwa Panembahan Senopati akan menyerang Madiun. Ia sudah putus asa dan hendak takluk kepada Panembahan Senopati berikut menyiapkan upeti tanda takluk kepada Panembahan Senopati. Namun ketika ia hendak menyampaikan ketaklukannya kepada Panembahan Senopati, salah satu abdi yaitu Kaniten, mencegahnya dan ia menyatakan kesanggupannya untuk menumpas Panembahan Senopati. Dengan tinggi hati, sangat yakin bisa mengalahkan Panembahan Senopati, dan sebaiknya Adipati Pasuruan, tenang ajalah. Berangkatlah Kaniten dengan diiringi oleh para bala prajurit. Ya, kontrastrategi pun terjadi. Info kerangkatan Kaniten pun sampai juga di telinga Panembahan Senopati. Ia pun berangkat untuk menghadang Kaniten, dan berpakaian serba hitam, dan bersenjatakan tombak. Benar saja. Panembahan Senopati bertemu dengan Ki Kaniten. Oh iya, Kaniten ini cukup sakti, badannya pun tidak mempan terhadap senjata tajam. Para subscriber channel YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Ketika bertemu, Kaniten pun berkata, "Punya urusan apakah gerangan, sehingga engkau berani menghadang perjalananku untuk menantang Panembahan Senopati?" Panembahan Senopati pun dengan tenang berkata, "Aku adalah lurah prajurit Numbak Cemeng, dan akulah yang diutus Panembahan Senopati untuk menemui dan menghadangmu. Segala urusan dengan Panembahan Senopati telah dikuasakan kepadaku." Sangat marahlah Kaniten mendengar hal ini. Maka terjadilah perang tanding antara Kaniten melawan lurah prajurit Numbak Cemeng, yang tidak lain adalah Panembahan Senopati sendiri. Terjadilah pertempuran yang cukup dahsyat di antara kedua orang tersebut, menggunakan tombak di atas kudanya masing-masing. Kedua orang tersebut sama-sama kebal, dan para prajurit saling sorak-sorai melihat majikan mereka bertempur. Telah lama mereka bertempur, namun tidak ada tanda-tanda kemenangan ataupun kekalahan. Panembahan Senopati akhirnya berdoa kepada Allah Ta'ala, agar ia dapat mengalahkan Ki Kaniten. Seperti ada invisible hand, atau tangan yang tak terlihat, akhirnya tombak Panembahan Senopati mengenai lutut Ki Kaniten. Memang tidak mempan, namun Ki Kaniten terjatuh dari kudanya, dan menjadi lumpuh. Otot lututnya seperti dilolosi, dan ia seperti hilang kekuatan. Akhirnya, ia dinaikkan ke kuda dan dipulangkan ke Pasuruan. Seketika Adipati Pasuruan begitu marah, di samping kalah, ia sangat tidak suka perilaku Ki Kaniten yang begitu sombong. Akhirnya ia meminta prajurit menghukum Ki Kaniten agar memancung lehernya. Namun, tidak mempan, leher yang dipancung tidak putus. Saking marahnya Adipati Pasuruan, akhirnya menuangkan timah panas mendidih ke mulut Ki Kaniten. Akhirnya meninggallah Ki Kaniten, dan tidak berapa lama pun Pasuruan akhirnya menjadi daerah taklukan Kerajaan Mataram. Para subscriber channel YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara.
Beberapa daerah yang takluk kepada Mataram seperti Madiun, Pasuruan, dan lain sebagainya membuat banyak prajurit dan adipati yang mengungsi ke Surabaya. Putra Adipati Madiun pun yang bernama Calantang juga mengungsi ke Surabaya dan diambil jadi menantu oleh Pangeran Surabaya dan menjadi bupati di Japau. Sedangkan di Kediri dijabat oleh Pangeran Mas. Namun sewaktu Pangeran Mas mangkat, diangkatlah bupati dari Pangeran Surabaya yaitu Ratu Jalu. Hal ini yang mengundang Raden Senopati ing Kediri tidak terima, karena ia adalah saudara tertua dari Pangeran Mas, mosok di-dropping dari pusat oleh Pangeran Mas. Hal inilah yang mendorong Raden Senopati ing Kediri untuk memberontak. Ia mengirim utusan kepada Panembahan Senopati, yang menyatakan bahwa Kediri mau takluk dan mengabdi kepada Panembahan Senopati. Dalam pikiran Senopati ing Kediri, ngapain mengabdi kepada Surabaya? Lah wong Pangeran Surabaya bersifat otoriter kok, main dropping saja. Panembahan Senopati begitu senang hatinya, ia langsung mengirim pasukan dalam jumlah besar, untuk melindungi Senopati ing Kediri. Rombongan ini dipimpin oleh Tumenggung Alap-Alap. Bupati Kediri yaitu Ratu Jalu juga sudah menyiapkan pasukan untuk menumpas pasukan Mataram. Mendengar bahwa pasukan Mataram telah tiba, Senopati ing Kediri beserta anak dan istrinya serta abdi dalamnya, menemui pasukan Mataram. Ternyata pergerakan Senopati ing Kediri ini, dicium oleh Ratu Jalu. Ia memerintahkan untuk menumpas semuanya, dan tersusul di daerah Kerakal, dan terjadilah pertempuran antara pasukan Ratu Jalu dengan Senopati ing Kediri. Senopati ing Kediri agak terdesak. Namun tak lama datanglah pasukan Mataram di bawah pimpinan Tumenggung Alap-Alap, terjadilah pertempuran yang cukup sengit. Namun tidak lama, pasukan Ratu Jalu bukanlah tandingan pasukan Mataram, apalagi ada Tumenggung Alap-Alap yang cukup sakti. Kocar-kacirlah pasukan Ratu Jalu, dan meninggalkan medan pertempuran. Para subscriber channel YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Akhirnya Senopati ing Kediri diboyong ke Mataram, dan menghaturkan sembah kepada Panembahan Senopati. Panembahan Senopati sangat sayang kepada Senopati ing Kediri ini. Kepada saudara Senopati ing Kediri pun, yaitu Saradipa, Kentol Jejanggu dan Kartimasa pun, turut disayang. Panembahan Senopati mengangkat anak Senopati ing Kediri ini, diberikannya tanah, rumah untuk ditempati. Di mata Senopati ing Kediri, ia begitu hormat kepada Panembahan Senopati, karena telah berlaku sangat adil, dan ia bertekad akan menyerahkan jiwa raga, terutama apabila Mataram terancam oleh Bang Wetan. Bagaimana kelanjutannya? Suabar dulu dong. Ikuti terus cerita selanjutnya di channel YouTube kesayangan kita, channel YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara, kiranya cukup sekian dulu. Silahkan ikuti kisah-kisah selanjutnya di waktu dan jam yang sama, dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel YouTube ini mengupload video kisah terbaru.